Ada seorang wanita, di mana wanita ini asalnya nggak suka dengan Nabi, benci bahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada akhirnya wanita ini pun mau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi istrinya. Radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang tahu? Hah? Safiyah. Kenapa beliau benci kepada Nabi? Masya Allah. Karena Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab Yahudi. Bapaknya berkhianat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah adanya perjanjian. Ternyata mereka berkhianat, akhirnya terjadi peperangan. Setelah terjadi peperangan, maka ternyata suku Huyai ibn Akhtab itu dikalahkan oleh kaum muslimin, sehingga terbunuhlah Huyai. Demikian pula suaminya Safiyah terbunuh, keluarganya terbunuh. Kemudian Safiyah menjadi tawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah bisa menguasai keadaan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Safiyah sebagai apa? Sebagai pilihan Nabi dengan melamarnya. Awalnya nggak mau. Kenapa? Karena benci. Tapi disebabkan karena tawanan, daripada pindah ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab menurut beliau radhiyallahu taala anha, maka beliau lebih memilih Nabi, pasrah di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata dengan sebab itu keluarga Safiyah yang ditawan oleh kaum muslimin itu langsung dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Karena pemimpin mereka Safiyah, keluarga Huyai ibn Akhtab, itu sudah dipersunting oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka para sahabat merasa nggak pantas kalau kami menawan keluarga besannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safiyah disebut dengan apa? Imra'atun mubarakatun, perempuan yang membawa berkah buat keluarganya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang masih menawan keluarga Safiyah langsung segera memerdekakannya, disebabkan Safiyah sudah menjadi bagian keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dendam tetap ada. Dendam tetap ada. Kenapa? Manusiawi, wajar. Ya antum bisalah ambil ibrah. Orang yang paling dicintai dibunuh, suaminya. Ayah yang dikagumi, yang dibanggakan dibunuh. Wajar kalau hati itu sedih. Ini adalah pembunuh ayah saya. Ini adalah pembunuh suami saya. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Safiyah, kamarnya dijagain oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Khawatir kalau nih wanita balas dendam, Nabi kita dibunuh oleh Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi ketahuan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka para sahabat untuk dipersilahkan untuk udah nggak usah urus masalah ronda, udah tinggalkan saja. Allahu ma'i, Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dendam tetap ada, kekecewaan tetap ada, wajar manusiawi. Bapaknya dibunuh, suaminya dibunuh, keluarganya dibunuh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'tabiru. Tapi lihat dia rumah tangga ya. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita mendapati istri kita ngambekan, istri kita ngadat tuh, ibarat mobil mogok nggak bisa dipakai. Apa tugas kita? Ganti mobil? Ya enggak. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya'tabiru, beliau selalu minta udzur. Ya Safiyah, aku terpaksa bunuh bapakmu, aku terpaksa bunuh suamimu, aku terpaksa bunuh keluargamu karena mereka yang mengkhianati aku. Mereka sudah mengikat janji kepada kaum muslimin, tidak akan ini, tidak akan itu. Dia sendiri dengan cara melakukan berbagai macam kezaliman demi kezaliman. Kami dakwahi mereka tetap seperti itu. Akhirnya terjadi peperangan dan Allah takdirkan mereka adalah korbannya. Terus Nabi. Maka ketika Nabi terus memberikan contoh yang baik dalam rumah tangganya, selalu meminta uzur kepada istrinya, sampai-sampai yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Apa sebabnya? Suami mau ngalah. Sama siapa?
Sama istri. Bukan suami takut sama istri, bukan. Tapi suami ingin mengkondisikan rumah tangga supaya apa? Supaya menjadi rumah tangga yang kondusif. Kadang memang laki-laki kudu ngalah. Lihat ya, buah dari mempelajari sirah. Kalau dikaitkan dengan keluarga, Masya Allah, itu bisa menjadi cerminan buat kehidupan rumah tangga kita. Ya, dan kalanya memang perempuan itu ngambek, kadang nyebelin, kadang ya nyenengin, kan gitu. Lihat bagaimana Nabi SAW menghadapi istri-istrinya. Sampai satu saat, Sofiyah itu kan rada gemuk di akhir kehidupan bersama Nabi SAW, rada gemuk, sebagaimana disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad. Ketika ingin naik unta, susah. Ingin naik unta, susah. Maka Nabi SAW ngebungkukkan badannya dengan mempersilahkan Safiyah untuk menginjak paha Nabi SAW. Beliau ngebungkuk, bukan ruku, tapi ngebungkuk dengan mendirikan, menumpukkan kaki apa? Menjadikan lututnya, ditumpukkan lututnya, supaya pahanya dijadikan sebagai anak tangga untuk Safiyah, agar bisa naik ke seekor unta. Ini perlakuan luar biasa. Perlakuan luar biasa dari Nabi SAW. Ya paling enggak, antum punya mobil, ya bukakan pintu buat bini.